Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Hana Anggra Ginting. Anda dapat menyapa saya dengan Hana. Pada video saya yang kali ini, kita akan membahas tentang dekat dengan Allah. Nah, kita baca di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Kita baca secara bersama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saya memberikan judul bagi kita yaitu dekat dengan Allah. Apa sih dekat dengan Allah? Nah, menurut KBBI, dekat itu tidak jauh, pendek, akrab, tentang hubungan. Jadi, artinya yaitu dekat dengan Allah, akrab dengan Allah, membangun relasi kita dengan Allah. Ketika Raja Daud menulis Mazmur 62 ini, dia tidak ada dalam kondisi yang baik, dia tidak ada dalam kondisi yang tenang, tetapi dia menghadapi orang-orang yang bermulut manis, tetapi hati mereka mengutuki, hati mereka jahat. Bahkan orang-orang terdekatnya sendiri ingin menjatuhkan dia dari kedudukannya yang tinggi, ingin menjatuhkan dia dari singgasananya. Mari kita baca ayat yang keempat dan kelima. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Nah, pernahkah Anda mengalami orang-orang seperti ini? Mereka baik kepada kita, di depan mereka bermulut manis bagi kita, tetapi sebenarnya mereka merencanakan hal-hal yang jahat bagi kita, ingin menjatuhkan kita. Nah, mari pada saat ini, apapun kondisi yang kita hadapi, kita belajar daripada Raja Daud. Ketika dia menghadapi orang-orang seperti ini, dia tidak memusingkan mereka, tetapi sebaliknya, dia datang kepada Allah, dia mendekatkan diri dengan Allah, dia membangun relasi dengan Allah. Mari kita juga seharusnya demikian. Amin. Nah, mengapa sih kita perlu dekat dengan Allah? Yang pertama, supaya kita tenang. Kita baca di ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, di tengah-tengah pandemi corona ini, banyak sekali orang-orang yang gak tenang dalam kehidupannya. Banyak orang yang kehilangan harapan, banyak orang yang putus asa menghadapi kehidupan ini. Tapi ada jaminan bagi kita orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kita mengalami ketenangan dalam kehidupan kita. Sangat luar biasa bukan? Kalau kita mengalami tenang secara batin dan tenang dalam pikiran kita. Yang kedua, kenapa kita perlu dekat dengan Allah? Yaitu keselamatan, untuk keselamatan kita, supaya kita diselamatkan. Nah, kita lihat ya, Mazmur 62 bagian B, daripadanya lah keselamatanku. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, maka ada jaminan bagi kita, keselamatan bagi jiwa kita, keselamatan dalam kehidupan kita. Menurut KBBI, keselamatan itu, selamat itu artinya bebas dari malapetaka, selamat dari mara bahaya. Nah, luar biasa bukan apa yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan kita, untuk keselamatan kita. Jadi, sangat penting bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk membangun relasi kita dengan Allah. Amin. Nah, selanjutnya saudara, bagaimana caranya supaya kita dekat dengan Allah? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kepada Allah. Kita baca di ayat yang ke-8 sampai ke-9. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, caranya supaya kita dekat dengan Allah yaitu mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Sama halnya dengan berdoa kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain selain daripada kita berdoa, membangun relasi kita dengan Allah. Bukankah lagu sekolah minggu sendiri mengajarkan kita baca kitab suci, doa setiap hari, baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh? Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita mau dekat dengan Allah, kita harus berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, karena Allah berbicara melalui doa dan firman-Nya bagi kita. Amin. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan,
apapun yang Anda hadapi pada saat ini, mari kita belajar dari pribadi seorang Raja Daud. Ketika dia menghadapi masalah dalam kehidupannya, dia tidak memakai cara-cara dunia, atau dia tidak mengandalkan orang-orang yang ada di istananya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia menggantungkan seluruh aspek kehidupannya kepada Tuhan, karena dia percaya ketika dia menaruh harapannya kepada Tuhan, maka harapannya itu tidak akan pernah sia-sia. Demikian halnya juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Sebagai ayat penutup, kita akan membaca ayat yang ke-13. Kita baca secara bersama-sama. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita menabur yang baik, kita juga akan menuai yang baik. Kalau kita menabur yang jahat, maka kita juga akan menerima ganjarannya. Jadi mari, saya menghimbau kita semuanya untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kehidupan yang luar biasa lagi. Kita mengalami progres secara spiritual, kehidupan rohani kita semakin hari semakin baik, kita semakin mengasihi Allah, dan kita juga semakin mengasihi sesama kita manusia. Kiranya video ini memberkati Anda. Tuhan Yesus memberkati.